Jumpa lagi dengan Minbel. Hari ini kita belajar tentang Nomor 11. Bagan berikut yang menunjukkan proses penanaman jeruk seperti pada bacaan tersebut yaitu berikut penjelasannya. Jawabannya A. Pemilihan bibit, siapkan lahan, menanam dengan benar, perawatan, penyiraman, dan pemupukan. Berdasarkan bacaan tersebut, proses menanam jeruk dimulai dengan pemilihan bibit, selanjutnya menyiapkan lahan, menanam secara benar, dan selanjutnya dilakukan perawatan. Bagan A menunjukkan urutan yang sesuai dengan bacaan tersebut. Nomor 12. Bacalah dengan cermat. Dimas dan kawan-kawan mulai menjalankan perahu mesin itu ke tengah danau. Belum sampai di tengah danau, perahu yang mereka tumpangi oleng. Ternyata perahu itu bocor. Agar tidak tenggelam, mereka bersusah payah menepikan perahu yang bocor itu. Setelah beberapa saat berusaha, perahu itu berhasil dibawa ke tepi. Apakah makna oleng dalam bacaan tersebut? Berikut penjelasannya. Jawabannya adalah D. Perahu itu berjalan dengan posisi miring. Penjelasannya, dalam bacaan tersebut, perahu yang ditumpangi Dimas dan kawan-kawan oleng dan ternyata bocor. Kata oleng berarti tidak tetap. Tegak, tentang perahu, kapal, dan sebagainya. Miring ke kiri dan ke kanan. Konteks kalimat agar tidak tenggelam, mereka bersusah payah menepikan perahu yang bocor itu, menunjukkan bahwa perahu tersebut berada dalam kondisi tidak seimbang atau miring, yang konsisten dengan makna oleng. Bacalah cerita berikut untuk menjawab soal nomor 13 sampai 19. Hati-hati di jalan, jangan ngebut. Masukkan uangnya dalam tas. Jangan lupa sesampai di sekolah harus segera kamu sumbangkan, pesan ibunya. Randy tidak terlalu menghiraukan pesan ibunya. Uang sumbangan untuk bencana alam itu dia taruh dalam saku celana. Ia kemudian mengayuh sepedanya kuat-kuat. Ia ingin segera sampai di sekolah. Pagi itu, ia berjanji bermain bola sebelum masuk pelajaran. Nah, itu Randy, teriak Bonar yang sudah siap di lapangan. Ayo Ren, kita main, ajak Doni. Randy cepat-cepat meletakkan sepedanya. Ia berlari ke kelas, meletakkan tas sekolah. Selanjutnya dia berlari ke lapangan, bergabung dengan teman-temannya bermain bola. Menjelang jam masuk kelas, Randy berhenti menendang bola. Ia bergegas ke kelas. Ren, kamu sudah memberikan sumbangan bencana alam? Tanya Doni. Belum, jawab Randy. Yuk kita menyerahkan sekarang, ajak Doni sambil berlari ke ruang UKS. Budina menunggu anak-anak yang akan menyetorkan sumbangan di ruangan itu. Ini sumbangan dari saya, Budina, kata Doni sambil menyerahkan amplop berisi uang. Sementara itu, Randy tampak panik. Ia mengaduk-aduk semua sakunya. Amplop berisi uang sumbangan tidak ada. Ia kemudian berlari ke lapangan sebab ia ingat waktu berlari meninggalkan sepeda di tempat parkir, uangnya masih di saku celana. Ia mencari uangnya di lapangan tetapi tidak menemukannya. Doni yang sejak tadi bersama Randy mencoba membantu mengingat-ingat. Bahkan, Doni juga mencoba menenangkan Randy, tetapi tidak juga menemukannya. Siang harinya, Randy pulang dengan lesu. Uang sumbangan sudah disetorkan, Ren? Tanya ibunya. Belum, Bu. Jawabnya bergetar. Loh, kenapa? Tanya ibunya lagi. Maaf, uangnya hilang, Bu. Tadi pagi saya taruh kantong celana. Sesampai di sekolah, saya langsung bermain bola, kata Randy sambil menunduk. Ibunya tidak marah, tetapi memberikan nasihat panjang. Sementara, Randy diam menyesali kesalahannya. Ide pokok paragraf kedua yaitu berikut penjelasannya.
Jawabannya B. Tidak menghiraukan nasihat karena tergesa bermain dengan teman. Paragraf kedua menceritakan Randy yang terburu-buru meletakkan sepedanya dan berlari ke kelas, lalu ke lapangan untuk bermain bola dengan teman-temannya, mengabaikan nasihat untuk memasukkan uang ke dalam tas agar aman. Nomor 14. Gagasan pendukung dalam paragraf bercetak miring yaitu berikut penjelasannya. Jawabannya adalah D. Uang dalam amplop hilang dan ia tampak sangat panik. Gagasan pendukung dalam paragraf tercetak miring dimulai dengan sementara itu, Randy tampak panik. Menjelaskan bahwa Randy panik karena amplop berisi uang sumbangan tidak ada dan ia mencarinya di lapangan. Nomor 15. Amanat yang terdapat dalam bacaan tersebut yaitu berikut penjelasannya. Jawabannya adalah D. Nasihat orang tua sebaiknya kita taati. Cerita tersebut menunjukkan bahwa ketidakpatuhan Randy terhadap nasihat ibunya secara tersirat untuk berhati-hati dengan uang, menyebabkan masalahnya uangnya hilang dan penyesalan terhadap Randy. Nomor 16. Tokoh utama cerita tersebut yaitu A. Randy. Nomor 17. Simpulan cerita tersebut yaitu berikut penjelasannya. Jawabannya adalah C. Ketidakpatuhan menyebabkan permasalahan di kemudian hari. Kesimpulan dari cerita ini adalah bahwa ketidakpatuhan Randy dalam mengurus uangnya dengan baik, yang tidak mengikuti nasihat ibunya, menyebabkan masalah kehilangan uang dan penyesalan Randy di kemudian hari. Terima kasih telah belajar bersama Minbel. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, berikan like kalian di video ini, tinggalkan komen, dan share channel ini ke teman-teman agar bisa belajar bersama Minbel. Terima kasih telah menonton video ini ya, semoga bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye. Yuk daftar les privat online atau offline hanya di Bimbel MPC. Ratusan testimoni dari orang tua dan siswa, berikut salah satunya. Gabung juga di saluran WhatsApp resmi Bimbel MPC ya. Berbagi materi setiap hari dan menangkan kuis berhadiahnya. Scan barcode ini untuk join di saluran WhatsApp kami atau langsung klik linknya di kolom deskripsi di bawah ya. Info selengkapnya hubungi nomor admin.